Join us in a festival that promises to be extraordinary because Bali is extraordinary. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore semuanya. Selamat datang di Ubud Writers and Readers Festival 2021. Tahun ini, festival hadir kembali dengan tema Mulat Sarira, refleksi diri yang diambil dari filosofi Hindu Bali dari tanggal 8 hingga 17 Oktober. Kita akan mengeksplorasi refleksi diri, introspeksi budaya, dan hak asasi manusia. Menilik siapa diri kita, apa yang menyatukan dan memisahkan kita, dan apa yang mendorong setiap tindakan kita. Saya Ama Ahmad, 1 jam ke depan akan memoderatori sesi ini bersama 2 orang pembicara yang luar biasa, Oka Rusmini dan Irma Argianti, dalam main panel Ubud Writers and Readers Festival Perempuan dan Puisi. Sebelum mulai, saya mau membacakan dulu biodata Mbak Oka dan Irma, biar kita lebih kenal dengan keduanya. Oka Rusmini lahir di Jakarta 11 Juli 1967, tinggal di Denpasar, menulis puisi, novel, cerita pendek, esai, dan cerita anak. Mbak Oka sering diundang dalam berbagai forum sastra nasional dan internasional, antara lain Festival Sastra Winterhaven di Den Haag dan Amsterdam, Belanda, Singapore Writers Festival di Singapura, Oost Asia Festival di Adelaide, Australia 2013, Frankfurt Book Fair di Frankfurt, Jerman 2015, dan ASEAN Literary Creative Workshop di Seoul Art Space, Seoul, Korea Selatan. Juga pernah menjadi penulis tamu di Universitas Hamburg, Jerman 2003, dan Universitas Napoli, Italia 2015. Mbak Oka sudah meraih banyak penghargaan, diantaranya Bali Jani Nugraha dari pemerintah Provinsi Bali pada 2019, CSR Indonesia Award kategori Karsa Budaya Prima pada 2019, Ikon Berprestasi Indonesia kategori Seni Budaya dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila pada 2017, Kusala Sastra Katulistiwa 2013 kategori Puisi, Southeast Asian Right Award dari pemerintah Thailand 2012, Penghargaan Sastra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2012, Anugerah Sastra Tantular 2012 dari Balai Bahasa Denpasar, dan Penghargaan Penulisan Karya Sastra 2003 dari Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya kita kenalan dengan Irma. Irma Argianti adalah penyair yang berdomisili di Lombok. Namanya dikenal melalui karya-karyanya yang terbit di media-media nasional, dipublikasikan di sejumlah surat kabar antara lain Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, Horizon, Jurnal Nasional, dan lainnya. Irma juga beberapa kali diundang pada perayaan sastra, yang pertama di Pertemuan Penyair Nusantara di Jambi 2012, Temu Karya Sastrawan Nusantara 2013, Makassar International Writer 2016, Makassar International Aid Festival and Forum pada 2017, Muktamar Sastra Situbondo 2018. Karyanya yang terakhir, Anjing Gunung, menerima penghargaan Kusala Sastra Katulistiwa kategori puisi pada 2019. Kira-kira itu tadi 2 profil dari pembicara kita hari ini. Nah, di acara main panel perempuan dan puisi ini, saya mau bertanya ke Mbak Oka. Dulu semasa saya sekolah, penyair-penyair yang hadir di masa-masa itu adalah penyair laki-laki. Saya jarang menemukan penyair perempuan, dan kekosongan itu diisi oleh laki-laki. Mereka menuliskan perempuan, menuliskan keluh kesah perempuan, cerita perempuan dari perspektif mereka. Tapi yang malah muncul adalah
bahwa ya dominasi lagi begitu dalam karya-karya yang dibuat oleh penyair laki-laki. Saya ingin bertanya ke Mbak Oka dan Irma, kenapa memilih puisi sebagai medium untuk bersuara? Kan kita tahu sendiri karya-karya Mbak Oka dan Irma juga adalah suara-suara tentang ketidaksetaraan dan dominasi patriarki. Kira-kira kenapa medium puisi yang dipilih? Begitu kira-kira. Kita mulai dari Mbak Oka dulu atau Irma dulu? Kayaknya Mbak Oka dulu deh. Oke. Bebas deh yang mana yang mulai dulu ya. Begini, Ma. Sebetulnya saya tidak memilih puisi sebagai medium bersuara untuk mengangkat isu-isu tentang, saya katakan, keterbelakangan perempuan. Saya katakan gitu aja deh. Untuk menunjukkan eksistensi dirinya di dalam mensiasati kehidupannya berhadapan dengan masalah sosial, budaya, agama. Kalau orang Bali bilang, perempuan itu harus bisa menempatkan dirinya ala Desa Kalapatra. Sesuai bagaimana perannya itu di dalam masyarakat. Jadi saya mengambil konsep kultural itu. Jadi karena kalau kita berbicara tentang perempuan, karena perempuan terhormat itu biasanya harus sesuai dengan beragam rambu yang telah dihidangkan sesuai pakem yang berlaku di dalam masyarakat patriarki. Itu yang membuat saya menyuarakannya tidak hanya dalam puisi, Ma, tetapi juga dalam novel, cerpen, dan esai. Jadi saya pikir kalau saya menuangkannya di dalam puisi mungkin skupnya lebih sedikit ya. Karena dimanapun juga di dalam karya sastra dunia sekalipun puisi itu lebih jarang dibaca dibandingkan prosa. Jadi persoalan bersuara tentang kesetaraan ini saya suarakan juga di novel, juga di cerpen yang lebih luas, terutama novel ya yang lebih luas, juga esai. Nah itu mungkin itu jawaban dari saya. Iya itu tidak perlu diragukan lagi ya, karena novel-novel Mbak Oka dan cerpen-cerpennya memang bercerita tentang perempuan terutama di Bali ya, yang mengalami tadi istilahnya keterbelakangan begitu dalam keterbelakangan perempuan. Iya. Kita ke Irma, kira-kira ada tanggapan dari Irma atas pertanyaan tadi? Baik, saya akan coba menjawab kenapa saya memilih puisi sebagai medium bersastra ya. Saya kira sama seperti karya sastra yang lainnya juga, puisi juga hadir itu sebagai refleksi atau cerminan ya dari sudut pandang yang mana dalam hal ini adalah penyair terhadap segala hal yang dialaminya sebagai bagian dari masyarakat tentu saja. Tapi mungkin bedanya dengan karya sastra lainnya terletak pada bentuk, komposisi dan ketukan atau bunyi-bunyi ya yang biasa kita pakai di dalam puisi. Tentu saja setiap pekerja seni punya wilayah keasikannya sendiri-sendiri, dan bagi saya pribadi itu puisilah wilayah saya bisa berasik-asik gitu ya di dalam menghadirkan sudut pandang saya. Tentu saja di samping bisa berasik-asik bermain di dalam komposisi dan bunyi tadi seperti yang disebutkan. Iya, cukup menarik Irma. Terima kasih Irma. Nah, sekarang Mbak Oka ada pertanyaan lagi, Mbak Oka dan Irma. Pernah muncul anggapan bahwa karya sastra perempuan, termasuk puisi, prosa, dan lainnya itu hanya melanggengkan suara-suara personal semata. Artinya tidak menyentuh gagasan-gagasan besar. Bagaimana Mbak Oka dalam tanda kutip menjawab pernyataan dan anggapan ini? Dan tentu saja kita bisa bahas sedikit dari buku-buku puisi Mbak Oka tentang bagaimana Mbak Oka dan Irma bersikap lewat karya-karyanya, terutama lewat puisi-puisinya. Silakan Mbak. Saya pikir ya Ma, puisi itu biasanya memang dinilai sebagai cerminan karya yang paling mudah ya, sebagai pelipur lara. Biasanya apalagi yang nulis perempuan. Dianggap ketika perempuan menulis, perempuan tidak menyentuh gagasan-gagasan besar seperti yang kamu tanyakan itu.
tentu Iya. saja kemanusiaan, isu sosial, hingga masalah-masalah nyata yang ada di masyarakat, termasuk politik. Biasanya itu kan Iya. statement yang diberikan oleh orang-orang Iya. ketika membaca karya Benar. perempuan. Tapi bagi saya itu salah. Karena Hmm. kalau kita merunut ke karya perempuan-perempuan yang jadi acuan kita, misalnya kita ingat Tuti Herati dengan kumpulan puisinya Mimpi dan Pretensi yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 82. Ada Nostalgia Transendensi. Tuti ini kan membawa pembaca kepada semacam perenungan dan pemahaman yang matang mengenai kemanusiaan sebagai pengarang. Itu juga dapat menertawakan dirinya dia sendiri. Dan dia bukan orang bodoh. Kita tahu sepak terjangnya untuk menempatkan pengarang perempuan, terutama penyair perempuan, di posisi yang tidak sekedar hanya sebagai penulis pelipur lara. Jadi kita juga banyak, misalnya kita juga memiliki Isma Sawitri, wartawan Tempo, Dorothea Rosahriliani dalam Nikah Ilalangnya. Dia tidak hanya membicarakan tentang problem tubuh dan dirinya saja, tapi hal-hal yang luas, hal-hal yang menyangkut kemanusiaan itu sendiri, dan bagaimana perempuan segera memangkas keterbelakangan yang dialami oleh perempuan itu, yaitu tabu, rambu, dan teror. Itu banyak sekali yang terjadi di dalam yang dialami oleh perempuan. Kita tahu bahwa perempuan-perempuan seperti Avianti Arman, perempuan yang dihapus namanya itu kan bagus itu. Itu tidak hanya sosial tapi ada politik di dalamnya. Lalu ada karya kamu mah, misalnya keterampilan membaca laut, misalnya itu kan kamu bisa mengemas laut menjadi semesta tubuh kamu, persoalan-persoalan dalam tubuhmu. Itu juga yang dilakukan oleh Maria Atkah selama laut masih bergelombang. Mitos-mitos di dalam itu digarap dengan detail sehingga tidak mengganggu pembaca. Ini menarik. Jadi perempuan juga bisa mendokumentkan literasi, mendokumentasikan filsafat-filsafat besar yang ada di dalam masyarakat kultural Sulawesi. Ini kan dalam sajakmu dan sajak Maria Atkah kita bisa melihat suasana Sulawesi yang nggak kalah juga. Kalau kita mau jujur, kita baca ini mengingatkan kita pada Lagaligo gitu loh. Ini menarik, Mah. Nah, lalu saya juga ketika saya menulis misalnya dalam kumpulan buku Patiwangi, di sana saya sudah itu kumpulan puisi itu ditulis dari tahun 90, baru diterbitkan mungkin sekitar tahun 2003 itu. Di sana adalah persoalan-persoalan yang saya masukkan di dalam puisi itu tidak hanya persoalan internal, domestik, atau personal saya sebagai seorang perempuan, ibu, dan buruh pers, enggak. Saya juga melakukan kritik di sana, kritik agraria. Apa yang jadi problem kita sekarang adalah persoalan tanah. Nah, di dalam Patiwangi itu saya ada puisi yang tentang tanah Bali, menyuarakan bagaimana sekarang persoalan tanah itu menjadi persoalan besar di dalam masyarakat yang sampai sekarang juga masih menjadi persoalan, Mas. Itu yang saya pikir bahwa perempuan tidak, kalau kita membaca karya perempuan dengan sungguh-sungguh, kemudian mungkin kita memerlukan seorang kritikus sastra yang menyuarakan dengan detail. Perempuan tidak hanya sekedar pelipur lara, menulis persoalan-persoalan domestik aja, mereka juga memikirkan hal-hal seperti itu, persoalan agraria, persoalan ketubuhan dengan undang-undang kekerasan terhadap perempuan juga sampai sekarang tidak jadi. Puisi-puisi saya sangat menyuarakan itu, bagaimana tubuh bisa menjadi persoalan yang luar biasa jika dibenturkan dengan masalah-masalah sosial, budaya, dan agama. Jadi mungkin itu jawaban saya. Iya. Jadi intinya Mbak Oka memang sudah meneguhkan, sudah bersikap dalam karya-karyanya bahwa karya-karya perempuan bukan hanya persoalan-persoalan personal semata yang tidak menyentuh gagasan-gagasan besar. Tapi dalam Patiwangi misalnya ada persoalan tanah di masyarakat Bali yang sampai saat ini masih terus disuarakan. Iya, yang tidak dialami oleh masyarakat Bali aja, makan seluruh Indonesia. Dengan makanya undang-undang agraria menjadi persoalan yang jadi itu sudah saya pikirkan sejak tahun 90. Nah, iya, setelah ini mungkin Irma ya. Iya, Irma, kita mungkin bisa mendengar tanggapan Irma tentang anggapan bahwa sastra perempuan itu hanyalah suara-suara personal semata. Silakan Irma. Mungkin saya akan mencoba
apa ya, tidak hendak membandingkan antara karya sastra yang bersuara personal dengan yang dalam tanda kutip mewakili masyarakat ya, tetapi saya mungkin akan mencoba melihat posisi suara personal itu di tengah-tengah situasi sosial kita saat ini. Pertama-tama mungkin saya akan mencoba mengurai satu-satu ya. Yang pertama itu kan puisi sejatinya lahir dari kekusukan ya, mengutip ulang apa yang pernah disampaikan oleh Saul Bellow, penulis dari Amerika, bahwasanya itu seni berhubungan dengan tercapainya keheningan di tengah chaos. Tapi yang menjadi pertanyaannya kemudian, adakah situasi hening yang dimaksud tadi itu dapat dimunculkan di dalam kesadaran kita yang saat ini saling desak-mendesak gitu dengan tempo yang kian begitu cepat. Nah, saya kira dalam situasi seperti inilah justru suara personal lah yang bisa menghadirkan situasi yang tersebut. Selanjutnya di Eropa sendiri kan kesadaran akan konsep kepersonalan itu sebenarnya terjadi dipicu oleh munculnya perubahan ekonomi dan teknologi. Misalkan dimulainya penggunaan kaca jendela, kemudian perubahan bangku menjadi kursi dan seterusnya. Maka dengan demikian saya kira suara personal bukanlah semata-mata hanya suara cerminan pelipur lara saja, tetapi sekaligus bisa juga sebagai refleksi dari kenyataan sosial yang tengah terjadi. Artinya melalui suara personal bisa saja juga sebagai perwujudan sikap dari si penyair terhadap isu perubahan ekonomi dan teknologi yang terjadi tadi. Kemudian yang selanjutnya itu puisi yang baik ya. Puisi yang baik itu bagi saya adalah puisi yang membuka ruang artikulasi yang seluas mungkin dan selonggar mungkin gitu. Puisi kan tidak berangkat dari apa yang menyempitkan identitas ya. Dalam sebuah esainya Puisi di Tengah Distraksi, Gunawan Muhammad juga menyimpulkan bahwa amarah dan frustrasi hanya akan melahirkan sajak-sajak yang bernapas pendek. Kesadaran sosial seorang penyair itu tentu tidak ditulis dalam bentuk pamflet. Kesadaran sosial seorang penyair dimasuki tanpa terbebani ikatan apapun, dalam tanda kutip ya, layaknya seorang zen yang mendapat pencerahan dalam meditasinya. Kemudian melihat ini yang terakhir, saya kira saya pernah suatu kali berbincang dengan Kiki Sulistyo. Dia menyebutkan bahwa puisi itu berayun-ayun di antara pikiran dan perasaan. Seorang penyair dalam menulis puisi memang semestinya bergerak antara sikap soliter yaitu personal dan sikap solider yaitu sosial. Dengan menghadirkan sikap personal dan sosial ini secara bersamaan, keduanya akan melebur menjadi suara universal, dan di sanalah letak ketaksaan puisi, yaitu menghadirkan suara universal yang membuka ruang tafsir seluasnya. Iya, terima kasih Irma. Ini juga pertanyaan yang cukup cukup menggelitik. Mungkin dari Mbak Oka ada tanggapan, apakah sepakat dengan pernyataan bahwa kemunculan penyair perempuan menunjukkan eskalasi perlawanan atas dominasi dan superioritas laki-laki? Kira-kira ada tanggapan dari itu, anggapan-anggapan bahwa ini penyair perempuan muncul karena ingin melawan begitu dan sebagainya. Oh, iya. Saya pikir kalau saya pribadi ya, saya nggak berpikir tentang mau perlawanan atau tidak, tapi karena mungkin pekerjaan saya sebagai wartawan itu jadi lebih kompleks. Jadi saya berhadapan dengan masyarakat kultural, masyarakat adat Bali, yang orang ketika berbicara tentang Bali, orang bilang, oh pulau yang aman,
pulau yang sejahtera, masyarakatnya oke. Jadi kalau datanglah ke Bali kalau kalian stres, kan gitu biasanya. Ayo kita datang ke Bali, karena Bali membuat kita selalu happy. Tapi pernahkah orang-orang berpikir apa yang dialami oleh masyarakat Bali itu sendiri? Nah, kesulitan apa yang dialami oleh masyarakat Bali sendiri gitu. Seperti saya katakan tadi, ketika masyarakat Bali, terutama yang muda-muda, udah sulit membeli tanah sekarang. Masyarakat Bali mungkin sulit mengembangkan ekonominya karena pariwisata kadang-kadang dikuasai oleh orang-orang yang kebetulan bukan orang Bali. Nah, persoalan-persoalan ini kalau dilihat dalam karya-karya sastra saya, itu saya tanam semua, tidak hanya di dalam puisi, tetapi juga di dalam novel, bahkan di dalam esai saya terbaru, Mencoblong dan Koplak itu kan ada opini-opini saya tentang bagaimana saya menuliskan tentang pikiran-pikiran saya sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai buruh pers, sehingga bisa dibaca oleh masyarakat luas. Itu yang ingin saya suarakan, bahwa kita tidak hanya sekedar perempuan itu tidak hanya menulis persoalan dirinya sendiri, tapi perempuan itu, suara perempuan penyair, saya pikir yang setelah saya banyak membaca buku perempuan penyair, itu sebetulnya saya merasa bahwa apa yang ditulis oleh perempuan penyair itu mencerminkan situasi yang lebih kompleks tentang kemanusiaan itu dibandingkan penyair laki-laki. Tapi sayangnya nggak ada yang menuliskan itu ya, nggak ada yang meneliti itu. Mereka kompleks di tubuh. Mereka melahirkan, mereka harus bekerja, mereka harus berhadapan dengan masalah-masalah sosial, budaya, agama. Apa yang saya sebut dengan tabu, rambu, dan teror. Karena bagaimanapun mereka tetap harus berhadapan dengan nggak begini harus tabu, begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Itu yang saya istilahkan dengan tabu, rambu, dan teror. Banyak hambatannya. Ketika perempuan itu menulis, terutama puisi, itu kan nggak laku aslinya. Hebat sekali perempuan bisa menulis buku puisi itu bagi saya. Secara finansial nggak sulit gitu loh. Jadi bagi saya sangat takjub dengan keperkasaan perempuan menuliskan beragam persoalan-persoalan dan keterbelakangan secara sosial, budaya, agama, dan politik dalam bentuk puisi. Itu pengorbanan yang luar biasa dibandingkan menulis sebuah karya sastra cerpen atau prosa yang jelas-jelas pasti laku mah. Itu bagi saya luar biasa gitu loh. Mencerminkan situasi yang lebih kompleks tentang kemanusiaan kita. Kosmologi bicara berpikir perempuan dalam teks itu sesungguhnya sangat penting saya pikir untuk literasi kita kalau kita mau teliti lebih dalam lagi. Mungkin itu mah. Iya, ini menarik dari Mbak Oka. Selanjutnya mungkin Irma bisa menanggapi ini. Baik, apakah saya sepakat dengan pernyataan bahwa kemunculan penyair perempuan menunjukkan perlawanan atas dominasi kaum lelaki? Saya kira saya tidak bisa, saya pribadi ya tidak akan mengeneralkan seperti itu semua ya, karena masing-masing penyair tentu saja memiliki konsepsinya masing-masing ketika menulis. Pun di luar dari isi puisi itu, kehadiran penyair perempuan saya kira sebagai bagian dari masyarakat yang pengalamannya olehnya sendiri kemudian diolah dengan keahliannya yang dimilikinya sebagai penyair itu. Ini misalkan di dalam buku Anjing Gunung sendiri saya menghadirkan kembali eksistensi cerita rakyat di mana tokoh-tokohnya adalah perempuan seperti Mandalika, di situ ada Anjani, ada Celinaya juga. Nah, dalam naskah kuno Sasak perempuan itu Anjani, Celinaya, Mandalika dan sebagainya itu mendapat tempat terhormat dan porsi yang sejajar dengan kaum laki-laki. Kemudian lalu apakah dengan menuliskan tokoh-tokoh perempuan ini berarti saya menunjukkan perlawanan atas dominasi kaum laki-laki? Tentu saja saya tidak akan mengkonfirmasi hal tersebut sebab pembaca memiliki hak atas tafsirannya masing-masing. Tetapi bisa saja dengan mentransformasikan cerita para tokoh
perempuan-perempuan ini akan lebih memudahkan saya untuk memunculkan sudut pandang pribadi saya yang juga sebagai perempuan. Tentu ini kemudian bisa menjadi sebuah kemungkinan yang lain. Terima kasih Irma. Jadi menurutku yang Mbak Oka lakukan adalah mendokumentasikan permasalahan perempuan di Bali, sekaligus bahwa mengajak orang-orang atau pembaca merasakan langsung bahwa ini hal yang sama yang dirasakan oleh perempuan-perempuan lain di lokasi-lokasi lain, di wilayah lain, atau mungkin di negara lain. Mbak Oka mungkin punya cerita, kalau tadi saya lihat pernah menjadi dosen tamu di Napoli dan di Korea ya, apa tadi itu? Ya, Hamburg, di Hamburg, Jerman. Iya, di Hamburg, Jerman. Mungkin bisa cerita pengalamannya waktu menjadi dosen tamu itu, gagasan-gagasan tentang perempuan Bali disampaikan di sana, kira-kira tanggapan mahasiswa atau publik di Hamburg dan di Hamburg dan di Napoli itu seperti apa? Sebetulnya menarik ya ketika kita ya perempuan-perempuan dari Indonesia terutama ya Mak. Indonesia tuh gila sekali budayanya. Sajakmu itu aja sudah bagus itu Mak, misalnya sajakmu keterampilan membaca laut, lalu kita lihat dengan sajak Maria Atka misalnya selama laut masih bergelombang, itu kan bagus itu. Ada mitologi, ada kultural di dalamnya. Atau kalau kita mau lihat misalnya sajak yang kalau kita katakan bahwa apa yang disuarakan oleh perempuan-perempuan di Indonesia adalah menunjukkan eskalasi perlawanan atau dominasi laki-laki. Apakah di luar juga seperti itu? Saya pikir iya. Kalau kita baca contohnya misalnya karya Ibu Mendulang Anak Berlari karya Cinta Haryadi. Nah, itu kan persoalan domestik, bagaimana persoalan dia tertekan sekali dia mengerjakan pekerjaan domestik. Tapi kalau kita baca dengan detail itu dalam banget gitu. Kita mendapat dalam sajak cinta misalnya, kita mendapat citra fisik. Citra fisik itu perempuan meliputi penggambaran organ biologis perempuan saat mengalami proses kehamilan, persalinan, serta menyusui anaknya. Itu yang saya sebut citra fisik. Lalu ada citra psikis, ini tidak hanya pada sajaknya Cinta Haryadi, tapi sajak-sajak kita para perempuan ini kan, Ma. Ada citra fisik, perempuan meliputi penggambaran organ biologis perempuan saat mengalami proses kehamilan, persalinan, serta menyusui anaknya. Lalu ada citra psikis, misalnya perempuan meliputi penggambaran perempuan yang mengalami keadaan psikis, seperti sedih, cemas, takut, gembira, dan keadaan emosional lainnya yang kadang-kadang lebih complicated dibandingkan pengarang laki-laki, Mak. Lalu ada citra sosial. Ini perempuan meliputi penggambaran perempuan sebagai makhluk sosial, kita manfaatkannya dalam keluarga dan masyarakat yang menyangkut sosial, budaya, agama, dan politik. Itu ada 3 citra yang bisa saya pikirkan menjadi hal yang biasanya banyak mempengaruhi sajak-sajak perempuan, citra fisik, citra psikis, citra sosial. Apakah di luar negeri juga mengalami hal-hal seperti ini? Iya. Karena kebiasaannya kalau saya berada di luar negeri itu mereka kan, saya bilang puisi itu jarang dibicarakan, Ma. Puisi itu tidak laku. Buku-buku puisi itu memerlukan di Jerman, di Hamburg ketika Frankfurt Book Fair itu saya juga, penerbit saya, Horlemann Verlag, itu penerbit dari Jerman, itu mengatakan buku puisi itu 10 tahun, 20 tahun belum tentu laku. Jadi berat itu. Termasuk ketika apalagi di Italia, di Napoli waktu itu saya kan berjalan sempat launching buku di seluruh kota besar di Italia, itu juga seperti itu. Puisi nggak laku. Jadi ketika berada di Italia, ketika berada di Jerman, itu ya saya menyuarakan novel. Lebih mudah ditangkap dan mereka merasa bahwa apa yang saya suarakan kalau dihapus itu kulturalnya, itu mereka alami juga. Termasuk di Seoul. Kita kalau bilang Seoul, iya dong, K-pop-nya dong, gitu kan jadinya kan. Jadi kita juga, ternyata saya berkumpul dengan selama hampir 8 hari, berkumpul dengan penulis-penulis perempuan, juga penulis Korea, termasuk komunitas kritikus di Korea, juga ada film, budaya, ada seni rupa, jadi mereka punya komunitas di kota Seoul. Di situ mereka bicara sama, mereka juga punya persoalan-persoalan seperti itu. Jadi biasanya di perempuan tuh citra fisik, citra psikis, dan citra sosialnya yang membelenggu langkahnya itu, Mbak.
Jadi nggak semua persoalan yang kita di Indonesia penyair perempuan suarakan itu juga terjadi di belahan bumi yang sekalipun kita menganggapnya itu udah modern gitu. Mereka ngalami juga persoalan-persoalan apa yang kita suarakan, apa yang kamu suarakan dalam seperti keterampilan membaca laut dalam karyamu itu juga mereka alami. Nah, kita juga kan sebagai perempuan juga tidak hanya memikirkan tubuh kita. Kalau Anda membaca puisi saya juga Anda pasti lihat deh itu ada juga apa isu yang paling kekinian lah lingkungan, ada lingkungan juga di situ ekofeminisme kan jadinya. Dalam puisimu juga keterampilan baca laut atau selama laut masih bergelombang Mariatka juga ada lingkungan kan di dalamnya. Iya. Kesadaran kita menghormati laut. Lagaligo kok hanya Lagaligo itu yang nulis laki apa perempuan kan gitu. Jadi pertanyaan kitab suci tulis orang laki apa perempuan kan kadang-kadang kita bertanya seperti itu gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi bukan, saya pikir tidak hanya sekedar untuk kesetaraan gender, tapi kita berani menyuarakan pikiran-pikiran kita untuk konteks yang sekarang. Karena saya pikir dengan konteks modern sekarang kan lebih mudah kita mudah terhubung antar manusia, kita mudah terhubung dengan digital seperti ini dengan penulis-penulis yang ada di Inggris, di Jerman, di Seoul atau di Italia kan. Jadi mungkin itu. Jadi persoalan kita yang sekalipun di Amerika juga sama, kalau kita perhatikan juga bagaimana Hillary Clinton itu susah juga maju jadi presiden kan. Jadi saya pikir persoalannya sama. Hanya kita sekarang perlu ada semacam katakanlah kurator yang menulis dengan bagus tentang kekuatan karya-karya perempuan. Itu mungkin dari saya. Iya, terima kasih Mbak Oka. Cukup menarik. Jadi bahwa bukan hanya persoalan kesetaraan dan juga patriarki yang disuarakan, tetapi bahwa pemikiran-pemikiran lain atau gagasan lain tentang hal-hal atau isu yang lagi perlu mendapat perhatian oleh banyak orang, termasuk tadi lingkungan, tanah, dan lainnya. Dari itu saya mau bertanya lagi. Kira-kira menurut Mbak Oka dan Irma, apakah perlu membedakan karya penulis perempuan dan laki-laki? Misalnya nih, menambahkan titel pada kata penyair menjadi penyair perempuan atau penulis laki-laki, penulis perempuan, dan yang seperti itu. Kira-kira bagaimana? Kalau misalnya perlu apakah ada alasannya atau tidak, dan apakah ada alasan? Mulai dari Mbak Oka. Ya, itu pertanyaan yang menarik ya. Kayaknya nggak hilang-hilang pertanyaan seperti itu. Jam pasonya Tuti Herati dan Isma Sawitri menulis tahun 80-an juga pertanyaan itu selalu menjadi pertanyaan. Saya pribadi ya, saya tidak problem. Yang penting itu kan urusan umat pembaca. Saya pribadi tidak merasa itu problem. Sekarang yang penting isi atau tema yang ditulis penyair perempuan apakah sudah benar bermanfaat untuk perempuan atau bisa jadi dokumen secara sosial budaya agama, misalnya seperti buku-buku puisi atau seperti Lagaligo misalnya. Kalau di Bali ada Sumana Santaka misalnya gitu, yang karya-karya lama seperti itu. Jadi saya pikir itu yang paling penting. Tapi menurut saya penyair perempuan saat ini ya ada Herlina Tien misalnya, itu juga sudah mulai menuliskan tentang mereka nggak peduli bahwa ini penyair laki-laki atau istilah itu nggak, tapi yang penting karya itu sampai ke publik, suara mereka yang ingin disampaikan itu sampai juga ke publik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hal yang paling penting yaitu citra fisik, citra psikis, citra sosial itu, citra yang di dalam karya-karya perempuan itu biasanya hampir semua ada di dalamnya. Jadi saya pikir kalau saya secara pribadi nggak masalah, silahkan mau bilang penyair perempuan atau gimana. Yang penting ketika orang berbicara tentang karya saya, mereka menangkap apa yang ingin saya sampaikan. Masalah ekofeminisme, kesetaraan gender, kritik-kritik sosial, politik, agama, itu bisa Anda lihat kan dalam buku Patiwangi. Itu kan kritik yang sangat, istilahnya kalau itu kritik yang sangat feminis gitu loh. Patiwangi itu kan artinya perempuan yang akan menikah itu harus dihilangkan derajatnya, tapi kok laki-laki enggak, perempuan kok iya gitu loh. Di Bali gitu. Tapi saya pikir di dalam masyarakat adat lainnya, dalam budaya, agama, saya pikir ada. Hanya suara-suara itu belum muncul.
Karena biasanya ketika perempuan itu menulis budaya dan agama itu berat. Karena biasanya kritiknya juga mereka masih jujur aja, banyak perempuan takut untuk menyuarakan pemikirannya itu. Itu mungkin dari saya. Jadi saya nggak ada masalah dengan hal itu. Iya. Jadi tidak ada masalah mau ditulis penyair perempuan atau hanya penyair juga tetap, tapi yang penting adalah bagaimana membaca, memahami karya-karya dan pikiran yang memuat pikiran Mbak Oka. Iya, dan tidak ketika karya itu dibaca tidak ada jenis kelaminnya, Nah, benar. Iya kan? Iya, mereka sudah membaca itu sebagai karya utuh. Nggak peduli yang misalnya keterampilan membaca laut itu nggak peduli itu perempuan atau laki kan gitu. Iya, benar. Gitu. Selanjutnya mungkin Irma bisa ngasih tanggapan. Jika ditanya pertanyaan itu ya, perlukah menambah titel pada kata penyair perempuan untuk membedakan karya? Saya pribadi menjawab tidak perlu, karena bagi saya itu perbedaan karya ya hanya terletak pada mana karya yang berkualitas dan mana karya yang tidak berkualitas. Itu saja sih. Saya melihat tidak ada gender di dalam karya sastra. Iya, terima kasih Irma. Ini pertanyaan terakhir sebelum nantinya di akhir sesi saya minta Mbak Oka dan Irma masing-masing membacakan satu puisinya, karena kita sepertinya masih ada waktu. Ini pertanyaan terakhir buat Mbak Oka dan Irma. Harusnya ini ditanyakan di awal, tapi saya memilih menanyakannya di akhir. Ini mungkin semacam apa ya? Sebagai penyair, Mbak Oka dan Irma mungkin punya titik awal berkarya. Setiap orang punya titik awal berkarya. Katakanlah ekosistem yang memantik ekosistem kesusastraan yang memantik lahirnya karya-karya Mbak Oka dan Irma. Mungkin ini bisa diceritakan kepada kami, bisa biar didengar oleh kawan-kawan yang sedang menyaksikan Ubud Writers and Reader Festival. Kira-kira ekosistem kesusastraan seperti apa yang memantik Mbak Oka dan Irma melahirkan karya-karyanya? Silakan. Ini pertanyaan bagus, lucu gitu loh. Jadi orang selama ini nggak berpikir ketika perempuan menulis itu pasti ada background apa di belakangnya. Jadi itu bagus pertanyaan. Menarik pertanyaan. Jadi begini, saya itu dibesarkan dari keluarga yang sangat intelektual, bangsawan Bali pada masa itu, yang semua anak-anak nenek saya itu sekolahnya pada masa itu kan di Jawa gitu loh. Jadi kalau bangsawan itu pasti mereka nggak bakal dong nggak sekolah bagus gitu loh. Jadi otomatis keluarga saya dididik dengan sangat keras bahwa kita harus punya prestasi yang bagus, terutama prestasi akademik. Nah, jadi di dalam keluarga saya itu biasanya mereka sudah profesi yang bagus apa? Ya dokter gitu misalnya, kan pada masa itu kan jadi insinyur. Jadi sekolahlah, suatu hari saya sekolahlah di sebuah sekolah yang sekolah itu di Bali, di Denpasar, terkenal adalah isi sekolahnya itu anak-anak juara olimpiade, pokoknya anak-anak yang secara akademik itu nilainya kalau pada masa itu 8, ini rata-rata 10 atau 9 paling kecil nilainya. Jadi anak-anak pinter itu di sana. Lalu tiba-tiba, jadi kita tuh tiap hari bersaing untuk mendapatkan nilai yang bagus, karena sekolah itu di Denpasar, di pusat kota Denpasar itu waktu sekolah SMP saya itu sekolah yang hanya isinya juara-juara olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi yang seperti itu. Penelitian yang jadi waktu itu masuklah seorang guru bahasa Indonesia. Di sanalah dia mulai memberikan kita pelajaran-pelajaran tentang sastra. Mengenalkan bahasa Indonesia tidak seperti guru bahasa Indonesia. Hanya dikenalkan angkatan-angkatan, tapi guru baru ini memperkenalkan karya kepada anak-anak SMP, yang anak-anak SMP waktu itu saya masih kelas 2 SMP, dibukalah semacam istilahnya ekstrakurikuler, namanya ekstrakurikuler sastra, suatu hal yang nggak pernah terjadi di sekolah itu. Sekolah itu berdiri pada zaman Belanda.
Nah, di sanalah akhirnya semua siswa-siswa yang pilihan bebasnya fisika, kimia, matematika bermigrasi memilih ikut sastra. Mereka bermain teater, bermain segala macam. Akhirnya kita menulis puisi, heboh itu tahun 1983 mah. Di sana kita akhirnya merasa merdeka atau bebas gitu. Kita nggak harus belajar matematika dan segala macam itu. Kita nggak serius. Akhirnya semua pada main teater. Guru bahasa Indonesia ini mengajarkan kita tentang bagaimana sastra itu tidak hanya menghafal angkatan-angkatan aja. Itulah yang terjadi. Kemudian akhirnya karena kita memang hal yang bagus itu ya, bagus sekali gitu. Jadi kita semua ikut ke dalam komunitas sastra itu. Akhirnya jadilah pertama kali buku saya ketika SMP itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Seneng dong. Tahun 83, kemudian Fuad Hasan jadi menteri datang. Fuad Hasan menteri itu datang langsung ke SMP 1 gitu, SMP 1 Denpasar. Jadi kita bangga dong, berasa sebagai angkatan tahun sekian gitu waktu masih anak-anak kan. Itu pemantiknya, mah. Ya Allah. Buat saya luar biasa maksudnya. Iya, lucu gitu loh. Di zaman itu dan mengubah mitos di sekolah itu yang anak-anak olimpiade dan lain-lain. Iya, mereka migrasi semua sampai ada tiga kelas pilihan bebas sastra gitu. Mah bayangin mah. Itu menakjubkan sekali yang dilakukan oleh guru itu yang sekarang kita bingung bagaimana cara mengajarkan sastra di sekolah kan gitu. Iya benar. Sampai saat ini kan tidak ada pelajaran sastra di sekolah yang menempel di bahasa Indonesia dan porsinya sedikit sekali. Iya, masih seperti porsi kita itu ya, itu menarik. Itu yang terjadi pada saya mah. Tahun 83 terbitin Balai Pustaka. Iya, makanya itu yang menarik. Jadi nggak orang banyak tahu kan. Oke. Menakjubkan sebenarnya, bukan menarik. Karena menghapus mitos anak-anak olimpiade itu dan bermigrasi ke sastra. Iya, bayangin sampai Fuad Hasan datang, pengen bertemu dengan kita. Bayangin menteri pada masa itu tahun 83 gitu mah. Dan dicetak Balai Pustaka kan, dicetak Balai Pustaka kan gaya sekali kita pada masa itu mah. Itu menarik dan menakjubkan. Mungkin Irma juga punya pengalaman kira-kira apa yang memantik lahirnya karya-karya Irma? Yang memantik lahirnya karya-karya saya ekosistem seperti apa ya? Mungkin saya akan bercerita ya. Saya itu awal-awal itu mungkin karena hobi membaca ya. Jadi saya dulu sering ke perpustakaan daerah. Jadi kebetulan perpustakaan daerah itu dekat dengan rumah saya, jadi biasanya setiap akhir pekan saya sering pinjam buku di sana gitu. Terus mungkin lama-lama karena hobi membaca itu dari kecil ya, jadi dulu juga waktu remaja banyak majalah-majalah, jadi saya sering langganan majalah Aneka gitu, majalah kawanku. Itu banyak cerita-cerita pendek ya, saya senang membaca. Jadi mungkin karena senang membaca akhirnya saya ada keinginan ya, muncul keinginan untuk menuliskan cerita-cerita seperti yang saya baca. Itu bisa apa tidak sih saya menuliskan cerita seperti yang membuat cerita seperti yang saya baca gitu. Jadi awal-awalnya memang saya belajar menulis cerpen. Kemudian setelah saya bergabung dengan komunitas Akar Pohon sekitar tahun 2011 itu saya bertemu dengan Kiki Sulistyo. Kemudian waktu itu entah karena iseng atau apa, tiba-tiba Kiki Sulistyo itu pernah bilang bahwa kalau kamu bisa menulis puisi yang baik, cerpenmu akan jauh lebih baik, begitu sih katanya waktu itu. Saya kan waktu itu masih tahap belajar, jadi pikiran apakah begitu gitu ya. Jadi saya mau mencoba saja gitu, bagaimana bisa menulis puisi. Pertama memang cerpen saya jadi bisa lebih bagus gitu, tapi akhirnya lama kelamaan kok ada keasikan tersendiri
dalam menulis puisi ya, karena mungkin bentuknya ya kita bisa bermain-main dengan bentuknya, kemudian bisa bermain-main dengan frasa-frasanya misalnya ya. Salah satunya kan keasikan di dalam menulis puisi itu bagaimana menciptakan frasa-frasa baru yang segar gitu, misalnya seperti di puisi-puisi Gunawan Muhammad. Di situ banyak sekali pengalaman saya waktu itu mulai mengenal frasa-frasa yang segar ya, dari puisi-puisi Gunawan Muhammad yang misalnya di kota ini kata orang gerimis jadi logam gitu ya, gerimis telah jadi logam gitu. Itu frasa yang wow buat saya. Terus di puisi yang sama juga dia membuat frasa engkau bertanya mengapa udara berserbuk di antara kita. Wow, itu frasa yang wow juga buat saya waktu itu. Kemudian akhirnya mungkin di situ ya saya semakin ada suatu keasikan tersendiri ketika menulis puisi. Iya. Jadi kalau tadi Mbak Oka berasal dari karya-karya itu dipantik lahirnya dari sebuah migrasi anak olimpiade matematika dan lain-lain ke sastra, Irma juga punya pengalaman di masa itu yang sama kira-kira dengan Mbak Oka. Saya ingin mendengarkan Mbak Oka dan Irma membacakan satu puisi yang bisa didengar oleh kami semua dengan kawan-kawan yang sedang menyaksikan Ubud Writers and Readers Festival sesi perempuan dan puisi. Dari Mbak Oka dulu dan kemudian Irma. Silakan Mbak Oka. Sajak ini sengaja saya pilih Patiwangi ya, karena kita bicara tentang kesetaraan gender kan di sini isunya. Bagaimana perempuan menulis. Jadi Patiwangi itu adalah sebuah upacara. Jadi mungkin Patiwangi itu ya, pati berarti mati, wangi berarti keharuman. Patiwangi itu adalah upacara yang dilakukan terhadap perempuan bangsawan di pura desa untuk menghilangkan kebangsawanannya karena mereka menikahi laki-laki yang berkasta lebih rendah. Seringkali upacara ini berdampak psikologis bagi para perempuan bangsawan itu. Jadi puisi ini tulis tahun 95. Jadi ini bagi saya ini adalah koreksi yang sangat luar biasa bagi saya. Nggak usahlah ada hal seperti ini karena persoalan di dalam rumah tangga lebih complicated lagi. Jadi apalagi ada upacara ini, jadi teror perempuan itu nggak selesai-selesai. Saya mulai baca judulnya Patiwangi. Inilah tanah baruku. Mata air menentukan hidupnya. Ikan-ikan memulai percintaan baru. Batang-batang yang menopang daun-daun muda membuat upacara penguburan. Telah kucium beragam bunga. Dan sesajen mengutuk kaki yang kubenamkan di tanah. Suara genta menyumbat mata angin, tak mampu mengantar dewa pulang. Ku buat peta di pura-pura, mengantar warnaku pada silsilah matahari. Bumi mengerang, tanah memendam amarah. Tak ada pecahan suara menyelamatkan warnaku. Para lelaki menantang matahari, menunggu warna perempuan pilihannya. Tak ada upacara untuknya di setiap sudut pura. Para pemangku hanya mencium bangkai dupa. Terlalu banyak dewa yang harus diingat. Dan para lelaki terus meminang karena namaku. Ku harus punya sejarah upacara. Anak-anak kelak kumandikan dari pilihan ini. Sudah. Bagus sekali.
Terima kasih Mbak Oka, bagus sekali. Saya mau menangis mendengarnya. Aduh, ini belum mendengarkan secara langsung. Gimana kalau mendengarkan secara langsung mungkin benar-benar menangis. Iya, soalnya saya juga menangis ketika menyaksikan perempuan-perempuan harus melakukan itu, mencuci diri itu. Iya. Selanjutnya mungkin Irma bisa membacakan satu puisinya, biar kami mendengarnya dengan kawan-kawan yang sedang menyaksikan perempuan dan puisi di Ubud Writers and Readers Festival. Silakan Irma Argianti. Baik, saya akan membacakan puisi, salah satu puisi saya yang ada di buku Anji Gunung, judulnya Mandalika. Jadi konon Putri Mandalika ini salah satu putri yang dari kerajaan di sini di Pulau Lombok, di Sasak. Konon katanya untuk menghindari pertumpahan darah karena banyak sekali laki-laki yang ingin mempersunting Putri Mandalika. Akhirnya Putri Mandalika memilih untuk menceburkan dirinya ke tengah laut dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa memiliki dirinya dan pertumpahan darah tidak akan terjadi. Saya akan membacakan Mandalika. Terimalah tubuh ini, semerah langit, selembut kabut dalam semedi, wangsit yang menampik luka di sebelah samudra. Terimalah takdir ini, mungkin ada berkat tuah yang terurai, geming yang tak jemu, taruna memurkakan diri dengan senggeger jaring sutra. Pada usungan emas, halus cemas membalut, dan paras Mandalika meredakan angin, menenggelamkan ombak, memadamkan cinta. Sebab ke tengah gelombang seisak tangis tercebur, melayang-melayang di tengah laut. Terima kasih. Iya, terima kasih Irma. Syahdu sekali puisinya. Iya, terima kasih kawan-kawan semuanya yang sudah menyaksikan acara sesi perempuan dan puisi di Main Panel Ubud Writers and Readers Festival. Terima kasih banyak untuk Mbak Oka yang hadir hari ini dan sangat mencerahkan bagi saya pribadi. Perbincangan ini cukup menarik juga, dan tentu saja Irma yang di Lombok, satu waktu mungkin kita bisa dipertemukan bukan di layar ini tetapi di satu tempat. Kemudian juga terima kasih kami ucapkan atas dukungan melalui patron program Yayasan Mudra Swari Swaraswati dan kepada partner festival yang membuat Ubud Writers dan Readers Festival dapat terlaksana tahun ini. Kawan-kawan juga bisa follow Ubud Writers and Readers Festival di Instagram, Twitter, dan Facebook, atau kunjungi ubudwritersfestival.com untuk informasi tentang semua program pada Ubud Writers and Readers Festival 2021. Terima kasih sekali lagi, saya Ama Ahmad, dan semuanya terima kasih.